Dan saya mengaku salah atas hal itu dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya minta maaf atas semuanya yang saya lakukan itu kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya minta maaf kepada seluruh siapapun dia yang ada di seluruh dunia. Saya minta maaf. Terutama saya minta maaf kepada seluruh umat Islam. A few moments later. Kawan-kawan, aku mau beritahu yang intinya saja. Aku masuk penjara karena ulah Julius Setiadi. Oh, baru tadi si Ongok Raya ini mengakui segala kesalahannya dan bahkan sudah meminta maaf kepada umat Islam. Tiba-tiba sekarang dia memfitnah orang Islam, akhi Julius. Karena saya sudah salah setting otak saya. Oh, on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga, ya umatnya baru keluar penjara lalu mau masuk penjara lagi, sahabat. Ya, ini anak Batak ya. Saya sebetulnya malas menyebut dia itu sebagai anak Batak, sahabat. Saya sebut anak katak sajalah. Karena orang Batak itu banyak yang baik-baik. Saya punya banyak teman orang Batak, sahabat ya. Meskipun mereka itu non-Islam atau Kristen gitu ya, tapi mereka sangat baik dengan saya. Dan mereka bahkan ketika si Rudi Simamora alias anak katak ini dulu menista Islam, orang-orang Batak juga setuju dan sepakat untuk menangkap si anak katak ini. Karena merusak NKRI, merusak persatuan, merusak perdamaian, meresahkan masyarakat. Begitu ya, sahabat. Jadi makanya saya agak malas menyebut dia sebagai anak Batak gitu. Tapi dia ngaku-ngaku anak Batak dan selalu bawa-bawa anak Batak gitu. Jadi seolah-olah anak Batak itu seperti dia, padahal tidak, sahabat. Ini mencemarkan nama baik orang Batak sebetulnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia kan baru keluar dari penjara ya. Tapi itu pun belum bebas murni sebetulnya. Belum bebas murni saja, nih orang sudah melakukan fitnah lagi, sahabat. Nah, mari kita dengarkan dulu apa pemaparannya di awal video ini. Horas, salam. Selamat malam kawan-kawan semua dimanapun berada di seluruh belahan bumi ini. Aku hanya ingin memberitahu sama kita semua kalau aku anak Batak sudah bebas dari penjara ya, tetapi bukan bebas murni. Saya bebas bersyarat. Artinya begini, hukuman saya kan kemarin 1 tahun. Nah, sudah saya jalani 8 bulan. Nah, ketika sudah menjalani 8 bulan, maka ada kesempatan sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik dan telah menjalani masa tahanan 2/3 dari vonis hakim, maka saya berhak untuk menjalani sisa masa penahanan saya di rumah. Jadi sebenarnya saya ini belum bebas murni, belum bebas total. Saya dalam pengawasan pihak kepolisian saat ini ya, pihak jaksa, pihak penjara, Bapas dan lain-lain. Jadi selama 4 bulan ini saya pantang melanggar hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia ini tidak bisa saya langgar selama 4 bulan ke depan, kawan-kawannya. Itulah persyaratan sehingga saya bisa mengajukan pembebasan bersyarat saya. Artinya 2/3 dari vonis hakim sudah saya jalani. Jadi 1/3 dari vonis hakim itu akan saya jalani di rumah. Jadi saya tidak bisa melanggar hukum sampai bulan 11, kawan-kawan. Artinya adalah bukan saya mau mengatakan bahwa saya akan melanggar hukum, tetapi mana tahu, kita kan nggak tahu apa yang terjadi esok hari. Apakah saya kembali lagi melanggar hukum? Saya tidak tahu. Untuk itulah aku akan menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kita stop dulu di sini ya, sahabat. Pertama, dia mengakui bahwa dia bebas, bukan bebas murni. Artinya dia tidak boleh melanggar hukum ya, sahabat. Kalau dia melanggar hukum lagi ya tentu dipenjara lagi dan bahkan bisa lebih lama, kan begitu ya. Dan dia bahkan berjanji di sini ya, sahabat, bahwa selama dia diberikan bebas bersyarat ini, dia tidak boleh melakukan tindakan yang sama.
Dia tidak boleh melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran pidana sama seperti yang lalu atau bahkan lebih, begitu ya sahabat, atau tindakan-tindakan pidana yang lain. Ini Anda harus ingat ya, dan harus Anda catat. Karena oten ini lain yang mereka bicarakan, lain pula yang mereka lakukan, sahabat. Lain yang mereka bicarakan, lain pula yang mereka lakukan. Beda dengan Amerika. Banyak bicara, banyak yang mereka kerjakan. Jepang, sedikit bicara, banyak yang mereka kerjakan. Oten, lain yang mereka bicarakan, lain pula yang dikerjakan. Oten ya sahabat, bukan Kristen. Ingat, Oten itu orang-orang culul emang nekat. Ini baru bebas bersyarat aja udah nekat dia kan. Dan dia di sini juga sudah minta maaf sahabat ya. Sudah minta maaf, coba kita dengarkan. Jujur, apa yang saya lakukan itu sangat menyakiti hati banyak orang. Saya tahu itu, untuk itulah polisi menangkap saya. Dia akui ya, jadi selama ini pembelaan si Rudi sang debacoter terhadap si Rudi Simamora alias anak kata ini, itu salah. Karena si Rudi sang debacoter selalu mengatakan si Rudi Simamora itu tidak salah. Yang disampaikan itu ada dasarnya, berarti salah. Karena orangnya sendiri ngakui bahwa yang dilakukan itu salah dan menyakiti hati banyak orang. Diakui sendiri ya sahabat. Lanjut lagi. Dan saya mengaku salah atas hal itu dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya minta maaf atas semuanya yang saya lakukan itu kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya minta maaf kepada seluruh siapapun dia yang ada di seluruh dunia. Saya minta maaf. Terutama saya minta maaf kepada seluruh umat Islam. Ini sebetulnya sebelum dia ini minta maaf, kita sebetulnya sudah memaafkan ya orang ya sahabat. Apalagi ketika dia sudah ditangkap dan sudah menjalani hukuman. Umat Islam itu sangat pemaaf. Maka kalau ditanya siapa yang paling kasih ajarannya, umat Islam. Umat Islam itu berapa kali pun disakiti, itu akan tetap memaafkan. Maka sejatinya umat Islam sudah memaafkan si Rudi Simamora ini. Itu yang harus kawan-kawan ketahui itu. Umat Islam itu sangat pemaaf. Tapi meskipun demikian proses hukum tetap berjalan. Meskipun sudah dimaafkan, untuk efek jera ya hukuman tetap harus dijalani. Ya tapi kayaknya nih orang nggak jera-jera sahabat. Ini kan dia udah minta maaf ini. Tapi tak lama setelah itu, coba kita dengarkan di sini ya. Kawan-kawan, aku mau beritahu yang intinya saja. Aku masuk penjara karena ulah Julius Setiadi. Oh, baru tadi si Ongok Raya ini mengakui segala kesalahannya dan bahkan sudah meminta maaf kepada umat Islam. Tiba-tiba sekarang dia memfitnah orang Islam, akhi Julius. Kan Ongok Raya namanya. Lalu buat apa pengakuan dia tadi? Kan omong kosong saja pengakuan dia tadi bahwa dia itu mengakui segala kesalahannya. Dia telah menyakiti hati banyak orang terutama umat Islam. Dan dia akui itu betul-betul kesalahan. Makanya dia masuk penjara. Tidak lama setelah itu si domba ini cari kambing, sahabat. Si domba ini cari kambing hitam. Ternyata bukan karena ucapan dia, bukan karena penistaan dia, tapi karena akhi Julius katanya. Akan cari perkara lagi dia ini. Sejak kapan pula akhi Julius yang menyebabkan dia ini masuk penjara? Coba kita dengarkan apa alasannya sehingga dia menuduh akhi Julius, sahabat. Dia yang mengatakan titik Yesus hanya aksesoris. Ternyata ini dia yang mengatakan bahwa Iin Eus itu hanya aksesoris. Saya harus agak samar-samarkan bunyinya sahabat. Karena saya sendiri sebetulnya tidak tega mengatakan itu gitu ya. Maka saya sebut Iin Eus sajalah. Karena Yesus itu adalah Tuhan dari saudara-saudara saya yang beragama Kristen. Bukan oten seperti si anak kata ini ya. Ini oten ini, orang tulul emang nekat. Makanya dia juga sangat biasa saja menyebut itu kan. Nah, saya samarkan sahabat. Saya takut saudara-saudara saya tersinggung. Iin Eus hanya aksesoris. Itu dikeluarkan pertama kali oleh akhi Julius. Apakah demikian faktanya? Coba kita lihat di sini sahabat. Sekali lagi, ini bukan jorok. Ini bukan merendahkan ya. Bukan jorok, bukan merendahkan Yesus, bukan. Saya ingin menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sekali lagi, ini bukan bicara jorok, ini bukan bicara merendahkan Yesus ya. Begini judulnya, titik Yesus hanya aksesoris. Itu, siapa orang yang telah pertama kali mengeluarkan pernyataan itu dan yang membuat judul itu adalah pendetanya sendiri 8 bulan yang lalu.
Karena ini memang hangat-hangatnya waktu itu ya sahabat. Jadi yang pertama kali mengeluarkan judul dan pernyataan ini bukan umat Islam, bukan Akhi Julius, tapi pendetanya sendiri. Pendeta Henry Tan, dan masih ada kok videonya ini ya. Sudah ditonton 3.500 kali ya 8 bulan yang lalu. Nah, EOS cuma aksesoris, bukan bicara jorok. Meskipun di sini ada penjelasannya dari pendeta Henry Tan ini. Yang intinya istilah EOS hanya aksesoris itu bukan dikeluarkan oleh umat Islam. Kenapa ada umat Islam yang berkata demikian? Berangkat dari apa yang dikeluarkan oleh pendetanya sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh si anak kata ini lagi-lagi melawan hukumnya sahabat. Dia telah melakukan fitnah, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik atas nama Akhi Julius. Padahal baru saja dia mengatakan dia tidak boleh melanggar hukumnya karena bebas bersyarat kan. Dan baru saja dia meminta maaf atas segala kesalahannya. Dan baru saja dia mengakui segala kesalahannya. Tak lama setelah itu yang namanya Oten tetap saja melanggar semua ucapannya sahabat. Dan bahkan ada yang lebih parah setelah ini ya. Saya akan buat di video selanjutnya. Si Ongok Raya ini lagi-lagi melakukan penistaan sahabat. Saya akan tunjukkan nanti videonya. Saya sudah simpan itu. Dan tinggal kita reaction saja setelah ini. Ya tujuan supaya anak Batak. Jangan anak Batak. Karena teman saya banyak orang Batak soalnya gitu ya. Dan dia ini mencemari marga Batak gitu. Orang Batak tidak seperti ini. Saya sebut anak katak sajalah. Tujuan video ini adalah supaya anak kata ini betul-betul sadar. Sesuai dengan apa yang disampaikan di awal tadi. Tidak lagi mengulangi dan berbaik-baiklah setelah ini. Kalau sahabat semuanya demikian saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.